Pernah nggak sih kalian kebangun tengah malam tanpa alasan yang jelas? Mata melek jam 3 pagi, padahal sebelumnya udah capek banget. Atau mungkin udah coba tidur, tapi gelisah, bolak-balik, nggak bisa lelap? Rasanya kayak ada yang manggil, tapi kita nggak tahu apa. Banyak orang mikir, paling karena kebanyakan tidur siang, atau mungkin kebanyakan main HP sebelum tidur, tapi pernah kepikiran nggak kalau itu sebenarnya panggilan? Panggilan buat apa? Buat bangun, buat sujud, buat berdoa di waktu yang gak semua orang bisa dapetin. Ini bukan sekadar efek tidur yang gak nyenyak. Ini bukan cuma kebetulan. Ini pertanda. Dan kalau hari ini kalian ada di sini, nonton video ini, itu juga bukan kebetulan. Aku yakin, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan buat kalian. Mungkin ini jawaban dari doa-doa yang selama ini kalian panjatkan. Mungkin ini cara semesta buat ngasih tahu kalau ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Sebelum kita lanjut, aku mau sapa dulu nih. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan makin hari makin bahagia. Dan buat yang lagi ada masalah, semoga segera ketemu solusinya. Jangan lupa ketik amin di kolom komentar ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah setia support channel ini. Kita nggak akan sampai di titik ini tanpa kalian. Serius, tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih buat yang selalu nonton, like, komen, dan share. Kalian luar biasa. Sekarang aku mau tanya, siapa di sini yang pernah merasakan sendiri keajaiban sholat tahajud? Atau mungkin, siapa yang ingin banget bisa tahajud, tapi selalu kalah sama rasa ngantuk? Atau malah ada yang sebenarnya niat tahajud, tapi setiap kali bangun, kasur terasa lebih nyaman dari biasanya? Hehe, jujur aja. Kalau kalian beneran niat ingin tahu lebih dalam tentang sholat tahajud, aku tantang kalian buat nulis 77 di kolom komentar sekarang juga. Karena angka ini punya makna tersendiri yang akan kita bahas nanti. Bulan Ramadan itu spesial. Semua orang tahu itu. Tapi, banyak yang gak sadar kalau ada satu ibadah yang kalau kita lakuin di bulan ini, efeknya bisa berkali-kali lipat. Sholat tahajud. Bukan cuma sekadar ibadah sunnah. Bukan cuma tambahan pahala. Tapi ini adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup buat kita. Coba deh, lihat orang-orang yang istiqomah tahajud. Pasti hidupnya beda. Bukan berarti mereka nggak punya masalah, tapi mereka punya ketenangan yang nggak semua orang bisa rasain. Kenapa? Karena mereka tahu cara datang ke waktu yang paling mustajab. Ada sesuatu yang bikin merinding kalau kita benar-benar paham keajaiban sholat tahajud ini, terutama di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan di mana segala sesuatu dipermudah, segala dosa diampuni, dan segala doa lebih cepat diijabah. Dan ini bukan cuma kata-kata. Ini nyata. Coba bayangkan, saat kebanyakan orang terlelap dalam tidurnya, ada sekelompok kecil orang yang bangun, mengambil wudhu, lalu sujud. Sujud di saat semua orang tertidur lelap. Sujud di saat dunia terasa lebih sunyi. Di saat itulah, doa mereka naik langsung ke langit. Di saat itu pula, mereka berbisik kepadanya, meminta apa saja yang mereka inginkan. Dan yang lebih istimewa lagi di bulan Ramadan, saat tahajud kita berlipat pahalanya, saat pintu langit terbuka lebih lebar, apa yang bisa lebih berharga daripada itu? Ini bukan cuma tentang bangun malam dan sholat beberapa rakaat. Ini tentang kesempatan emas yang sering kita lewatkan. Ada banyak orang yang rela bangun tengah malam buat kerja, buat main game, buat scroll media sosial, tapi kenapa kita sulit bangun untuk sesuatu yang bisa membawa keberkahan seumur hidup? Coba jujur, seberapa sering kita bilang, besok deh mulai tahajud, tapi akhirnya alarm bunyi pun kita matikan? Seberapa sering kita berniat mau bangun, tapi malah kalah sama selimut? Dan berapa banyak dari kita yang sebenarnya tahu keutamaan tahajud, tapi masih belum juga mulai? Tapi kali ini, mungkin ini waktunya buat berubah. Mungkin ini waktu buat benar-benar ambil langkah pertama. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ramadan itu nggak selamanya ada. Kita nggak pernah tahu apakah kita masih bisa ketemu Ramadan tahun depan atau enggak. Kita juga nggak tahu apakah kesempatan ini bakal datang lagi atau enggak. Makanya, kalau kalian benar-benar ingin tahu 7 keajaiban sholat tahajud di bulan Ramadan, jangan skip. Karena bisa jadi, ini yang selama ini kalian cari. Sholat tahajud itu bukan sekadar ibadah sunnah yang kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin gak dosa. Lebih dari itu,
Tahajud adalah amalan yang bisa bikin hidup seseorang berubah total. Ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan cuma dengan kata-kata. Apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Bulan di mana keberkahan turun deras seperti hujan. Bulan di mana setiap amalan dilipat gandakan. Bayangin, kalau sholat tahajud di hari-hari biasa aja udah luar biasa. Gimana kalau dilakukan di bulan yang lebih spesial dari bulan lainnya? Dan yang lebih menarik lagi, ada 7 keajaiban sholat tahajud di bulan Ramadan yang gak banyak orang tahu. 1. Doa lebih cepat dikabulkan. Siapa di sini yang merasa doa-doanya belum terkabul? Udah minta, udah nangis, udah berharap, tapi kenapa rasanya gak ada jawaban? Mungkin karena waktunya kurang tepat. Ada waktu-waktu tertentu di mana doa lebih cepat naik ke langit, salah satunya adalah di sepertiga malam. Dan kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, maka peluang dikabulkannya doa jauh lebih besar. Coba bayangin, saat kebanyakan orang terlelap, kita bangun, ambil wudhu, lalu sujud. Dalam sujud itu, kita bisikin semua yang kita inginkan. Rezeki, jodoh, kesuksesan, ketenangan, apapun itu. Dan saat itu juga, Allah turun ke langit dunia, mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya yang terjaga di waktu spesial itu. Bukan katanya, bukan sekadar cerita orang. Ini janji Allah. Tapi masalahnya, gak semua orang sanggup melakukannya. Makanya, orang-orang yang terbiasa tahajud adalah orang-orang yang punya keistimewaan tersendiri. Dua hati jadi lebih tenang. Jujur aja, hidup ini gak gampang. Setiap orang punya masalah. Ada yang gelisah karena rezeki, ada yang galau karena jodoh, ada yang capek karena hidup terasa berat. Dan kita sering cari pelarian. Ada yang menyibukkan diri dengan kerja, ada yang curhat ke teman, ada yang mencari hiburan biar lupa sebentar. Tapi pernah gak merasa bahwa semakin dicari, ketenangan itu gak benar-benar datang? Nah, tahajud itu jawabannya. Ada sesuatu yang terjadi saat seseorang bangun di sepertiga malam, berwudu, lalu sujud. Ada sesuatu yang bikin hati jadi lebih lapang. Sesuatu yang bikin hidup terasa lebih ringan. Kenapa? Karena sholat tahajud itu adalah saat dimana kita benar-benar bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa gangguan apapun. Saat dunia sedang tidur, saat semua suara menghilang, saat hanya ada kita dan Allah. Dan anehnya, semakin sering seseorang melakukan tahajud, semakin dia tenang menghadapi hidup. Masalah tetap ada, tapi cara dia melihat masalah itu berbeda. 3 cahaya di wajah dan hidup yang lebih berkah. Pernah gak melihat orang yang wajahnya selalu bercahaya? Gak pakai skincare mahal, gak banyak gaya, tapi ada sesuatu yang bikin dia terlihat tenang dan meneduhkan? Itu salah satu efek dari tahajud. Orang-orang yang terbiasa bangun malam untuk sholat punya pancaran cahaya tersendiri. Bukan cuma di wajah, tapi juga dalam kehidupannya. Rezekinya terasa lebih lancar, langkahnya terasa lebih mudah, dan hidupnya terasa lebih berkah. Bukan berarti dia nggak punya masalah. Tapi dia punya sesuatu yang bikin segala urusan terasa lebih gampang. Dan ini bukan cuma mitos. Banyak orang yang bilang bahwa setelah mereka mulai rutin tahajud, hidup mereka perlahan berubah. Entah itu urusan kerja yang tiba-tiba dimudahkan, masalah keluarga yang mulai membaik, atau bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa jauh, tiba-tiba terasa semakin dekat. 4. Menghapus dosa dan mengangkat derajat. Siapa di sini yang merasa banyak dosa? Jujur aja, kita semua pasti punya kesalahan. Entah yang kecil atau yang besar, yang disengaja atau yang enggak. Dan tahajud adalah salah satu cara paling ampuh buat menghapus dosa-dosa itu. Setiap kali seseorang bangun di tengah malam, meninggalkan kasur empuknya, lalu berdiri menghadap Allah, saat itu juga dosa-dosanya mulai diampuni. Bahkan bukan cuma dihapus, derajatnya pun diangkat. Mungkin sekarang kita merasa hidup biasa-biasa aja. Tapi siapa tahu, dengan tahajud yang kita lakukan, Allah mengangkat kita ke posisi yang lebih tinggi tanpa kita sadari. Mungkin rezeki kita naik, mungkin kita dipertemukan dengan orang yang tepat, mungkin jalan hidup kita tiba-tiba berubah jadi lebih baik. Karena orang yang rajin tahajud bukan cuma bersih dari dosa, tapi juga lebih dekat dengan Allah. 5. Meningkatkan kecerdasan dan kekuatan fisik. Ini yang banyak orang gak tahu. Sholat tahajud itu bukan cuma soal spiritual. Ada efek samping yang luar biasa secara fisik dan mental. Orang-orang yang rajin tahajud, meskipun tidur lebih sedikit, justru merasa lebih segar di pagi hari. Kenapa? Karena mereka mendapat ketenangan yang gak bisa didapat dari tidur panjang. Selain itu,
Banyak ulama dan orang-orang sukses yang menjadikan tahajud sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mereka lebih fokus, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih kuat menghadapi tantangan. Bahkan dalam sejarah, para pejuang Islam dulu menjadikan tahajud sebagai sumber kekuatan mereka. Mereka yang rutin tahajud bukan cuma lebih kuat mentalnya, tapi juga lebih kuat fisiknya. Jadi kalau ada yang merasa sering lelah, sulit fokus, atau mudah stres, coba deh mulai rutin tahajud. 6. Pintu rezeki yang terbuka lebih lebar. Siapa yang merasa rezekinya seret? Udah kerja keras, udah usaha sana-sini, tapi hasilnya tetap segitu-gitu aja? Mungkin ada sesuatu yang kurang. Dan tahajud adalah salah satu amalan yang bisa membuka pintu rezeki lebih lebar. Banyak cerita dari orang-orang yang tadinya kesulitan ekonomi, tapi setelah mulai tahajud, rezekinya mulai datang dari arah yang gak disangka-sangka. Kenapa bisa begitu? Karena tahajud adalah bentuk penghambaan yang luar biasa. Seseorang yang rela meninggalkan tidurnya untuk sholat adalah seseorang yang benar-benar menunjukkan kesungguhannya kepada Allah. Dan Allah gak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Kalau kalian sedang merasa rezeki seret, coba deh mulai tahajud. Gak harus langsung setiap malam. Mulai dari 1 atau 2 kali seminggu. Lama-lama, kalau sudah terbiasa, pasti akan terasa perbedaannya. 7. Husnul Hatimah dan tiket ke surga. Pada akhirnya, hidup ini cuma sementara. Kita semua akan sampai di satu titik di mana semuanya selesai. Harta, jabatan, popularitas, semuanya akan ditinggalkan. Dan yang tersisa hanyalah amal yang kita bawa. Orang-orang yang terbiasa tahajud punya peluang lebih besar untuk mendapatkan husnul hatimah, atau akhir yang baik. Mereka juga termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan surga. Karena siapa lagi yang lebih dicintai oleh Allah selain orang-orang yang rela bangun di tengah malam hanya untuk menyembahnya? Jadi, dari semua keajaiban ini, mana yang paling bikin kalian pengen mulai tahajud malam ini? Atau mungkin, kalian sudah pernah merasakan sendiri salah satu dari keajaiban ini? Kalau iya, tulis di komentar. Kita berbagi pengalaman di sini. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa jadi motivasi buat orang lain. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu, mereka juga butuh mendengar ini. Sekarang kita udah tahu betapa luar biasanya sholat tahajud, apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Tapi masalahnya, gak semua orang bisa konsisten menjalankannya. Banyak yang ingin, banyak yang niat, tapi selalu ada aja alasan yang bikin gagal bangun. Sebagian mungkin ngerasa sulit bangun karena terlalu capek. Sebagian lagi mungkin berpikir, nanti aja kalau udah tua. Sekarang masih sibuk, atau mungkin ada yang semangat di awal Ramadan, tapi setelah beberapa hari mulai kendor. Dan itu wajar. Kebiasaan baru memang selalu sulit di awal. Tapi kalau kita benar-benar tahu cara membiasakan diri dengan tahajud, semuanya akan terasa lebih mudah. 1. Niat yang kuat dan alasan yang jelas. Semua hal dalam hidup ini butuh niat. Begitu juga dengan tahajud. Kalau kita nggak punya alasan yang jelas, kita akan gampang menyerah. Coba tanya ke diri sendiri. Kenapa aku ingin tahajud? Apa yang ingin aku dapatkan dari tahajud? Apa perubahan yang aku harapkan dalam hidupku kalau aku rutin tahajud? Mungkin kita ingin lebih dekat dengan Allah. Mungkin kita ingin doa-doa kita cepat terkabul. Mungkin kita ingin hidup lebih tenang. Apapun alasannya, kita harus tahu kenapa kita ingin melakukannya. Karena kalau nggak ada alasan yang kuat, kita bakal gampang nyerah begitu rasa kantuk datang. 2. Tidur lebih awal dan kurangi begadang. Jujur aja, sebagian besar dari kita susah bangun tahajud bukan karena nggak bisa, tapi karena tidur terlalu larut. Coba perhatikan kebiasaan kita sebelum tidur. Apakah kita terlalu banyak main HP sebelum tidur? Apakah kita sering begadang untuk hal yang nggak penting? Apakah kita minum kopi atau teh terlalu malam? Kalau kita benar-benar ingin tahajud, kita harus mulai membiasakan tidur lebih awal. Bukan berarti harus tidur jam 8 malam, tapi minimal kita harus memastikan tubuh cukup istirahat. Kalau biasanya tidur jam 1 atau 2 pagi, coba geser lebih awal jadi jam 11 atau 12. Kalau terbiasa tidur jam 12, coba geser jadi jam 10. Perubahan kecil ini akan sangat membantu kita bangun di sepertiga malam. 3. Pasang alarm di tempat yang sulit dijangkau. Salah satu trik paling efektif untuk bangun tahajud adalah jangan taruh alarm di sebelah kepala. Kenapa? Karena kalau alarm ada di dekat kita, kemungkinan besar kita bakal matiin tanpa sadar dan lanjut tidur. Coba taruh alarm di tempat yang jauh dari kasur.
Misalnya, di meja kerja, di lemari, atau bahkan di luar kamar. Jadi mau nggak mau, kita harus bangun dari tempat tidur untuk mematikannya. Dan kalau sudah bangun, langsung ambil wudhu. Jangan kasih kesempatan buat balik ke kasur lagi. 4. Minta bantuan orang lain. Kalau kita tinggal sama keluarga, pasangan, atau teman sekamar, minta mereka buat bangunin kita. Kadang, motivasi kita naik kalau ada orang lain yang juga berusaha melakukan hal yang sama. Misalnya, kalau kita tahu bahwa adik kita juga ingin tahajud, kita bisa saling bangunin. Atau kalau punya pasangan, bisa buat kesepakatan, ayo kita sama-sama tahajud selama Ramadan ini. Bahkan kalau tinggal sendirian, kita bisa minta teman untuk menelepon atau mengirim pesan sebagai pengingat. Kadang, dorongan kecil dari orang lain bisa jadi pemicu yang bikin kita lebih mudah bangun. 5. Jangan langsung pasang target berat. Banyak orang yang semangat di awal, langsung pasang target tinggi. Aku mau tahajud setiap malam, minimal 8 rakaat. Tapi akhirnya nggak bertahan lama karena terlalu berat. Mulai aja dari yang ringan. Misalnya, seminggu 2-3 kali dulu. Atau kalau mau setiap malam, cukup 2 rakaat di awal. Yang penting, kita membangun kebiasaan dulu. Karena kalau udah terbiasa bangun, nanti tambah rakaat itu jadi lebih mudah. Dan ingat, Allah nggak melihat jumlah rakaat kita, tapi kesungguhan hati kita. 6. Berdoa supaya dimudahkan. Kalau merasa masih berat, jangan lupa berdoa. Minta supaya Allah membangunkan kita, minta supaya Allah mempermudah langkah kita. Ada doa khusus yang bisa kita baca sebelum tidur agar dimudahkan untuk bangun tahajud. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku sendirian, dan bangunkanlah aku di waktu yang terbaik untuk mengingat MU. Mungkin terdengar sederhana, tapi doa ini punya kekuatan luar biasa. 7. Sadari keistimewaan setiap kali bangun. Setiap kali kita berhasil bangun dan menjalankan tahajud, rasakan perbedaannya. Bagaimana perasaan kita setelahnya? Apakah hati terasa lebih damai? Apakah hari kita terasa lebih ringan? Apakah ada doa yang mulai terkabul? Perhatikan perubahan-perubahan kecil ini, karena semakin kita menyadari manfaatnya, semakin besar motivasi kita untuk terus melakukannya. Dan jangan lupa, setelah sholat, duduk sebentar. Jangan buru-buru tidur lagi. Rasakan keheningan malam itu, rasakan kedekatan dengan Allah, dan nikmati momen yang gak bisa digantikan oleh apapun. 8. Jangan khawatir jika kadang gagal. Gak perlu merasa bersalah kalau ada 1 atau 2 malam kita gagal bangun. Ini adalah proses. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Dan ingat, setiap usaha yang kita lakukan sudah dicatat sebagai kebaikan. Bahkan kalau kita sudah niat, tapi akhirnya ketiduran, Allah tetap menghitung niat kita. Jadi kalau ada malam di mana kita nggak bisa bangun, jangan berkecil hati. Besok coba lagi. Besok bangun lagi. Besok lanjut lagi. Karena setiap langkah kecil ini akan membawa kita ke perubahan besar. Ramadan adalah momen terbaik untuk memulai. Ramadan ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai kebiasaan tahajud. Kenapa? Karena suasananya mendukung. Karena gangguan dari setan lebih sedikit. Karena di bulan ini, hati kita lebih lembut dan lebih mudah menerima kebaikan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bayangkan, kalau kita mulai tahajud selama Ramadan, ada kemungkinan besar kita bisa lanjut setelahnya. Karena menurut penelitian, sebuah kebiasaan baru bisa terbentuk dalam waktu 30 hari. Dan Ramadan adalah waktu yang pas untuk itu. Jadi, siap buat mencoba? Atau mungkin, ada yang sudah punya pengalaman pribadi tentang bagaimana tahajud mengubah hidup kalian? Tulis di komentar. Kita saling berbagi cerita dan motivasi di sini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu, ini jadi jalan buat mereka mulai tahajud juga.